seperti ini tuh udah kelihatan ya. Ini auranya juga tebal banget, ini negatif sekali. Tapi ini pundak udah berat banget cuy. Ini nggak tahu ya ada sesuatu atau gimana ya. Allahu Akbar. Ini dari mana? Saya bilang kan dari sana pak. Habis ini tuh bapaknya langsung bilang, langsung ngeles kan kayak gitu. Waduh bahaya tuh kalau misalkan pulang jam segini ngelewat itu nggak akan bisa keluar. Lah saya langsung waduh. Astagfirullahaladzim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, luar biasa banget buat malam ini. Seperti ini ngantuk-ngantuk gimana ya teman-teman. Oke, jadi kita ada sebuah tempat lagi, ada sebuah tempat, dan tempat ini baru juga mulai ada suara sesuatu, nggak tahu ya itu hewan atau apa, nggak apa-apa biarin. Oke, jadi tempatnya itu saya itu ada di Brebes Selatan teman-teman. Jadi ini kawasannya kawasan hutan ya, ini ada di hutan Brebes Selatan. Mantap banget, ini anginnya sepoi-sepoi banget teman-teman. Keren. Oke, buat teman-teman sehat selalu ya, dan tidak boleh lupa doain terus Kak Rohimin. Ini suara angin coy, jadi ini yang bergemuruh itu suara angin ya. Oke, dan kita akan jalan-jalan dulu sekitaran sini, explore seperti biasa. Kalau ada tempat yang cocok nanti kita mau langsung pasang tenda. Mantap banget ya. Jadi kalau di tempat-tempat kayak gini tuh harus waspada. Konon katanya di sini tuh banyak sekali silumannya teman-teman. Jadi banyak sekali siluman, kita harus tetap hati-hati karena mereka itu banyak sekali apa ya, ilmu-ilmu yang sangat tinggi teman-teman. Oke, tetap hati-hati aja. Oke, kita lanjut aja ya. Kita akan nanti jalannya ke sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Cuy. Astagfirullahaladzim. Keren ya. Waduh, ini ubun-ubun saya udah mulai senut-senut teman-teman. Biasanya kalau senut-senut tuh biasanya ada yang berbeda ya. Ada sesuatu biasanya. Oke. Di sini ada pepohonan nih. Ada pepohonan cuy. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kita harus tetap hati-hati teman-teman. Soalnya tempat-tempat seperti ini tuh emang bener-bener rawan ya. Apalagi kalau udah mengenal kata siluman ataupun kata-kata hal-hal yang seperti itu teman-teman. Karena di sini tuh emang tebal banget. Astagfirullahaladzim. Seperti ada yang sesuatu ya, yang loncat-loncat ke sini ke sana teman-teman. Nggak tahu ya sosok apa teman-teman. Oke, halo. Sepi banget cuy. Ke sana itu nggak ada jalan ya, ke sana nggak ada jalan. Oke. Jadi malam ini tuh anginnya lumayan ya, sepoi-sepoi banget nih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, ini nggak tahu ya, ini saya ini kemana teman-teman. Nggak tahu ini makin kemana nih. Astagfirullahaladzim. Nih tempat-tempat seperti ini tuh udah kelihatan ya. Ini auranya juga tebal banget, ini negatif sekali teman-teman. Oke, astagfirullahaladzim. Oke, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ada suara coy, sebelah sini ada suara tadi ya. Nggak tahu nih teman-teman sosok apa ya, beneran loh.
Ini ada suara cuy. Ke sebelah mana ya? Kita coba cek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu ya ini suaranya kemana teman-teman. Tadi tuh ada suara loh, ada suara di sekitaran sana ya. Astagfirullahaladzim. Ini udah baru juga mulai teman-teman, udah mulai keringat dingin ya. Asli coy, keringat dingin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini bener-bener kalau di sini tuh tebal banget ya. Ini pundak saya tuh udah terasa berat coy. Pundak ini agak berat ya. Astagfirullahaladzim. Oke, ini pundak udah berat banget cuy. Ini nggak tahu ya ada sesuatu atau gimana ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini ada sekitaran sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tadi pas saya explore teman-teman itu ada suara ya, kuk kayak gitu ya. Pas saya pasang tenda juga di sini, tadi ada suara juga. Suaranya juga deket teman-teman. Suaranya itu nggak jauh, cuma ada sekitaran sini, nggak tahu ya sosok kata ataupun gimana ya. Aduh, saya juga udah ngari banget cuy. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Saya heran banget ya, kayak ada yang mendekat gitu, tapi pas saya share itu memang nggak ada apa-apa teman-teman, sepi. Oke, ini benar-benar menantang loh, bener-bener cuy. Ini malam ini bener-bener loh. Nah, ini suaranya teman-teman.
dingin banget ya. Jadi anginnya itu lumayan ya, sepoi-sepoi. Kita sambil masak air. Nah, kita mau minum-minum dulu sambil santai-santai. Tadi ada suara, emang bener-bener teman-teman. Itu suaranya apa ya? Aneh banget cuy. Jadi di kawasan sini tuh ada makhluk atau sosok yang sering menyesatkan teman-teman. Jadi menyesatkan itu ketika ada orang itu mereka tidak akan bisa pulang, itu cuma bisa muter-muter kawasan situ aja. Jadi palingan kalau misalkan masih beruntung dia masih bisa ditemukan, kalau enggak dia akan muter terus, bahkan ya apa ya, muternya itu semakin jauh, makin masuk ke wilayah sana teman-teman. Ini kan ada di hutan ya, jadi kalau di hutan itu kayak gini. Dan yang kerap yang jadi permasalahkan adalah ada sosok yang rambutnya panjang gondrong, warnanya hitam, terus sama ada dua ya yang warnanya merah. Nah itu sering muncul dan itu juga sering mencelakakan atau sering apa ya, ketika ada orang itu sering menyesatkan kayak gitu teman-teman. Oke, kita harus hati-hati juga ya, ini dingin banget cuy. Kalau ada di pegunungan di hutan itu kayak gini ya, anginnya gede dari tadi, gede gitu kan, sepoi-sepoi. Kalau di hutan itu harus waspada, takut ada apa deh namanya, ranting yang tumbang. Oke, kita lanjut lagi cerita yang tadi yang ada dua sosok, yang itu sosoknya itu sering menyesatkan atau menyilungkan masyarakat atau warga yang kadang main ke hutan ataupun mencari kayu ya, sering ngarit ataupun mencari kayu teman-teman. Dan di situ juga sosok itu sering muncul di kawasan-kawasan tertentu, dan contohnya ini ada sekitaran sini. Waktu itu saya pernah teman-teman, saya sendiri pernah itu gak bisa pulang ya, cuma muter aja, berangkat pagi kemudian pulangnya sore. Itu tahu-tahu saya itu baru sadar saya pulang sore. Jadi tempatnya di sana ya, di dekat sini. Itu waktu itu saya itu kan turun ke bawah, yang tadi kita awal kita penelusuran itu kan dekat sama kejadian yang saya alami waktu itu teman-teman. Waktu itu saya awalnya cuma ya main ke hutan. Kemudian di situ ada jalur turun ya, ada jalur turun. Di situ ada bagus banget tuh, ada tanaman gitu kan, ada tanaman, ada pepohonan. Kemudian saya turun, pas saya turun itu saya nginjak ranting ya, kayak tunggul gitu teman-teman, kayak tunggul. Saya lewat jalan, pas saya jalan kemudian saya muter ya kan, udah muter udah lama, kemudian pas saya balik lagi sini, si ranting pohonnya itu masih ada di depan. Itu hampir yang kedua kali loh, itu ada di depan. Saya injek lagi nih, yang kedua saya injek lagi. Nah pas saya nginjek yang kedua, saya dibawa masuk ke alam yang gaib teman-teman. Waktu itu mungkin karena alam bawah sadar saya itu nggak normal ya, nggak normal, belum sadar. Jadi ketika nggak sadar itu saya udah pikirannya linglung, kosong, masuk ke sana itu pulang-pulang sekitar sore. Yang kita ntar dulu ya, ini soalnya airnya mateng cuy, kita mau minuman dulu nih soalnya airnya mateng. Itu kejadiannya bener-bener asli saya sendiri teman-teman, jadi pribadi saya, pengalaman saya, jadi bukan cerita orang lain tapi cerita saya sendiri teman-teman. Airnya mateng anjir, kayak itu sih. Uh, 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 uh. Ah, ah.
Nah, jadi enak banget teman-teman. Suasana suasananya dingin, kemudian ditambah yang hangat tuh, makin nikmat banget. Di atas kepala saya teman-teman, itu kayak ada yang loncat-loncat ke sana ke sini ya, nggak tahu itu sosok ataupun apa, tapi yang saya rasain itu cuma ke sini ke sana teman-teman. Oke, ini kawasan ini kita akan lanjut yang tadi teman-teman. Jadi kawasan ini itu dulu saya pernah tersesat atau tersesat ya teman-teman. Itu saya berangkat pagi, pulangnya itu sore. Untung itu saya bisa pulang teman-teman. Kata masyarakat yang udah mengenal wilayah sini tuh, kalau udah tersesat sampai maghrib, menjelang maghrib itu, jadi mereka itu nggak akan bisa pulang atau nggak bisa kembali ya, karena itu udah jam-jamnya sekitar jam 5 lebih itu nggak bisa keluar. Dulu saya di sini waktu itu, waktu saya itu petualangan, ceritanya itu saya mau cari burung ya di hutan itu sendirian. Di sana itu di belakang sini teman-teman, di belakang sini itu kan ada turunan ya, turunan di situ ada akar. Saya pertama turun ke akar, terus saya muter agak lama, saya tiba-tiba kembali lagi ke akar itu. Pas saya kembali lagi, saya injek lagi, tiba-tiba saya udah nggak tahu, pikiran saya kosong. Saya langsung jalan aja kemana nggak tahu ya, soalnya saya belum begitu sadar ya ini gimana kemana itu, saya nggak sadar teman-teman. Nah, itu saya kan belum sadar teman-teman, jadi belum sadar. Pas saya udah jalan, tiba-tiba di tengah-tengah itu saya itu baru sadar ini saya di mana teman-teman. Soalnya di sana itu nggak ada ciri-ciri ya, mana pemukiman, mana arah-arah penduduk atau gimana ya, itu cuma apa ya, pepohonan tinggi-tinggi. Saya belum tahu itu harus ke mana teman-teman, dan saya di situ masih bingung. Soalnya yang namanya disesatan itu kan kita awalnya itu emang nggak sadar, tiba-tiba saya tuh sadar di tengah-tengah itu udah mulai agak sore teman-teman. Pas mulai sore saya baru sadar, kemudian saya teruskan lanjut jalan. Saya nekat jalannya lurus saja ke sebelah sana, terus tiba-tiba ada apa ya, ada pengembala teman-teman, ada pengembala sapi. Kalau pas saya tanya, Pak, arah pulangnya itu kemana, tapi si bapak itu nggak menjawab loh, cuma diem aja padahal deket saya ngomong. Dari situ saya langsung agak cepet, jalannya agak cepet, karena apa ya, kalau pas kita dipikirkan juga, orang itu kan kalau kita ngomong kalau deket itu kan pasti akan nyaut, itu deket loh, dia nggak nyaut, bahkan dia nggak nengok. Karena saya takutnya apa-apa, saya lanjut aja jalannya makin cepet. Itu bener banget, bakal saya itu udah habis, bener banget. Pas saya tiba-tiba, alhamdulillah banget teman-teman, pas sore sore banget itu jam 4-an saya keluar, tiba-tiba ada orang ya kan, ada orang, saya nanya itu, langsung saya nanya, habis dari mana? Habis dari sana pak. Waduh, kalau dari sana, katanya kata si bapak ini, kalau habis dari sana, kalau pulangnya habis maghrib itu nggak bisa pulang. Dia dari mana? Saya bilang kan dari sana pak, habis ini tuh. Bapaknya langsung bilang, langsung ngeras mereka kayak gitu. Waduh, bahaya tuh kalau misalkan pulang jam segini ngelewat, itu nggak akan bisa keluar. Nah, saya langsung, waduh, alhamdulillah saya masih bisa keluar teman-teman. Terus saya nanya, Pak, tadi ada kakek-kakek atau bapak-bapak ya, kayak gimana ya, nggak tua juga tapi nggak muda juga ya. Saya nanya ini daerah mana, tapi nggak jawab, padahal saya deket. Kata si bapak itu, itulah, itu kita harus jauh kayak gitu, udah jangan jangan, kalau ada udah lari katanya. Itu pas saya udah tahu, wah, hati saya deg-degan banget teman-teman. Kayak ada suara cuy. Saya
saya mendengar suara nih deket banget cuy. Ada suara ya. Ini teman-teman perhatiin baik-baik ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.